Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Rahmadani dari kelas 03 TPLM 002 akan menjelaskan pertemuan 5 tentang media nirkabel. Yang pertama ada gelombang mikro. Gelombang mikro atau biasa disebut juga dengan microwave ialah suatu bentuk gelombang radio yang beroperasi pada frekuensi yang tinggi seperti UHF, SHF, dan EHF. Biasanya digunakan jaringan MAN serta penyedia layanan internet. Yang kedua ada satelit. Satelit adalah sebuah media transmisi yang mengorbit pada ketinggian 36.000 km di atas bumi, yang mengorbit berdasarkan orbital velocity bumi. Yang ketiga ada inframerah. Inframerah biasanya digunakan untuk komunikasi dengan jarak yang dekat dengan kecepatan 4 Mbps. Contoh penggunaan inframerah pada kehidupan sehari-hari ialah remote control televisi atau pada aplikasi handphone sebelum digunakannya Bluetooth. Yang keempat ada Bluetooth. Bluetooth dapat digunakan untuk menghubungkan ponsel ke headset atau komputer notebook ke keyboard. Secara kasar, Bluetooth adalah alternatif yang lebih nyaman untuk menghubungkan dua perangkat dengan kabel. Bluetooth dapat menggunakan transmisi daya yang sangat rendah karena daya transmisi adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi bandwidth dan jangkauan tautan nirkabel. Yang kelima ada Wi-Fi. Sebagian besar pembaca akan menggunakan jaringan nirkabel berdasarkan standar IEEE 802.11, sering disebut dengan Wi-Fi. Secara teknis adalah merek dagang yang dimiliki oleh kelompok dagang bernama Wi-Fi Alliance yang menyertifikasi kepatuhan produk. Dengan 802.11 seperti Ethernet dirancang untuk digunakan dalam area geografis yang terbatas seperti rumah, gedung, perkantoran, dan kampus. Tantangan utamanya adalah memediasi akses media ke komunikasi bersama dalam hal ini sinyal merambat melalui ruang. Yang keenam ada WiMAX. WiMAX adalah standar IEEE 802.16. Nama aslinya adalah Wireless MAN untuk Metropolitan Area Network. Nama ini muncul sebentar dalam standar IEEE. Dalam versi sebelumnya ditunjukkan untuk pelanggan stasiun ARY 802.16D, kemudian diperluas untuk mendukung pelanggan seluler. WiMAX mendukung sejumlah opsi untuk lebar pita frekuensi. Semakin lebar band, maka semakin tinggi kecepatan data. Lalu, teknologi telepon seluler. Teknologi telepon seluler berawal dari komunikasi suara layanan data berdasarkan standar seluler menjadi semakin populer. Tidak ada satu standar unik untuk seluler, melainkan kumpulan teknologi bersaing yang mendukung lalu lintas data dengan cara berbeda dan membedakan kecepatan berbeda. Sedangkan generasi ketiga tidak ada satu standar unik untuk seluler, melainkan kumpulan teknologi bersaing yang mendukung lalu lintas data dengan cara berbeda
dan memberikan kecepatan berbeda. Teknologi ini secara longgar dikategorikan berdasar generasi yang pertama, 1G atau analog. Dengan demikian, minat terbatas dari perspektif komunikasi data. Standar generasi kedua beralih ke digital memperkenalkan nirkabel layanan data. Sedangkan generasi ketiga 3G memungkinkan bandwidth yang lebih besar dan transmisi suara dan data secara bersamaan. Nah, sekarang LTE, Long Term Evolution, produk dari dunia telekomunikasi seluler yang dirancang untuk pelanggan seluler sejak awal. Nama resminya setidaknya untuk protokol radionya adalah Evolve Ultra atau e-Ultra, di mana Ultra pada gilirannya adalah singkatan dari UMTS atau Universal Mobile Telecommunication System. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.